berkata kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, murid-muridnya, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh pada tadi malam? Baik. Al-barihata ini sama dengan al-lailata kalau kita terjemahkan. Al-barihata al-lailata. Cuman apa bedanya? Hmm, Faruddin. Apa bedanya al-barihah dan al-lailah? Hah? Ahmad. Kalau al-lailata sebelum zawal dikatakan. Jadi sama-sama artinya tadi malam. Dilihat dari waktu dia cerita, waktu dia khabarkan. Kalau dia khabarkan sebelum zawal, sebelum zuhur, maka dia pakai al-lailah. Dia khabarkan setelah zuhur seperti ini, maka dia bilang al-barihah. Berarti dia ini cerita, ya. Dia sampaikan ini setelah zuhur, setelah zawal. Paham ini? Ya, sama-sama artinya tadi malam, ya. Malam sebelumnya, tadi malam. Tapi ketika dia khabarkan sebelum zawal, sebelum zuhur, maka artinya apa? Dia pakai apa? Al-lailah. Kalau setelah zuhur, al-barihah. Kemudian Sa'id bin Jubair bilang, saya lihat. Tapi subhanallah, akhlak ya para salaf, dia bilang saya tapi dia jelaskan ya bahwasanya apa? Saya di malam tadi malam itu tidak sedang sholat. Ya, jangan sampai orang mengira ya dia sedang sholat malam. Mungkin dia selesai 2 rakaat, dia salam kemudian dia lihat bintang jatuh. Dia ingin menepis sangkaan ini, jangan sampai orang mengira dia sedang sholat malam. Akan tetapi kenapa saya bisa lihat bintang yang jatuh itu? Karena saya disengat binatang apa? Binatang berbisa. Ya, kalajengking. Saya paham ini? Sehingga saya tidak bisa tidur. Jadinya ya lihat bintang jatuh. Terus Qala fama sonata. Qala fama sonata qultu irtaqaitu. Qala fama hamalaka. artikan dulu. Dia mengatakan, apa yang menyebabkanmu? Apa yang kamu lakukan? Aku mengatakan, aku meminta untuk diruqyah. Jadi Sa'id ibn Jubair bertanya kepada Husain, apa yang kamu lakukan? Kamu disengat binatang berbisa. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, irtaqaitu. Apa artinya irtaqaitu? Aku minta ruqyah. Ya, minta diruqyah sama orang lain. Ya, terus Qala fama hamalaka ala dhalik. Maka Said mengatakan, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut? Qultu hadithun haddasanahu Sya'bi. Aku mengatakan sebuah hadis yang Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami. Asy-Sya'bi disebutkan namanya Amir ibn Syarahil. Ya, Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullah. Qala wa ma Tabi'in juga ya, tabi'in. Terus qala wa ma haddatsakum? Qultu haddatsana an Buraidah ibn Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Dia mengatakan, apa yang Asy-Sya'bi ceritakan kepada kalian? Aku mengatakan, dia menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn Husayb bahwasanya dia berkata tidak ada ruqyah kecuali pada orang yang terkena ain atau terkena sengatan. huma itu asalnya demam ya. Huma asalnya demam, tapi disebutkan bahwasanya ini demam ya karena apa? Sengatan binatang berbisa atau sejenisnya. Baik, ini antum hati-hati ya, ini dalam memahami yang seperti ini harus perhatikan dhamir. Kata ganti. Ya, kembalinya kemana? Ke Sa'id ibn Jubair atau Husain ibn Abdurrahman. Dan ini butuh pemahaman terhadap nahwu dan sharaf. Ya, paham ini? Antum tidak akan bisa memahami dengan baik tanpa antum memahami ini. Ya, qala siapa yang bilang? Ya, qultu siapa yang bilang? Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Ya, antum perhatikan betul. Siapa yang qala, siapa yang qultu. Ini kan qala banyak ya. Qultu lagi qala. Bisa pahami ini? Antum harus pahami siapa Husain atau Sa'id. Bisa dipahami? Baik. Kemudian ada Asy-Sya'bi juga. Ada Asy-Sya'bi juga. Baik. Jadi di sini qala wa ma haddatsakum? Sa'id ibn Jubair bertanya, apa yang Asy-Sya'bi ceritakan kepada kalian? Itu kepada kalian Husain ibn Abdurrahman. Qultu, Husain berkata, haddatsana an Buraidah ibn al-Husaybi. Husain berkata, Asy-Sya'bi rahimahullah menceritakan kepada kami dari Buraidah radhiyallahu anhu. Buraidah sahabat. Ya. Asy-Sya'bi siapa? Tabi'in. Ya. Definisi sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak harus melihat ya, karena ada sahabat yang buta.
Ya, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih, dia beriman kepada Nabi SAW. Kalau dia kafir ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya sahabat dong ya. Kalau kafir tidak dikatakan sahabat. Munafik juga seperti itu. Baik. Mu'minan bihi wa mata ala dzalik, dan dia meninggal di atas hal tersebut. Kalau dia murtad setelahnya, ya dia berjumpa dengan Nabi SAW beriman, tapi pas Nabi meninggal misalnya dia murtad, maka dia bukan sahabat. Begitu pula tabi'in. Tabi'in adalah man laqiya as-sahabata, orang yang berjumpa dengan sahabat. Mu'minan bin Nabi SAW, dia beriman kepada Nabi SAW, ya Islam, Muslim, mukmin, wa mata ala dzalik, dan dia meninggal di atas hal tersebut. Itu tabi'in. Tabi'ut tabi'in sama. Man laqiya at-tabi'in, ya, orang yang berjumpa dengan tabi'in walaupun satu orang. Ya, dia berguru dengan tabi'in, maka dia dikatakan tabi'in. Ya, dia beriman kepada Rasulullah SAW dan dia meninggal di atas hal tersebut. Di sini Husain tabi'in, Sa'id ibn Jubair tabi'in, Asy-Sya'bi tabi'in, Buraidah sahabat. Paham ya? Jadi Asy-Sya'bi muridnya Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari orang yang terkena penyakit ain atau humah. Kemudian apa dia bilang Sa'id ibn Jubair rahimahullah? Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddath. Artikan. Said berkata, sungguh baik bagi orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Baik. Karena dia coba lihat Husain ibn Abdurrahman rahimahullah berdalil dengan apa? Ucapan sahabat. Coba lihat. Ya. Dia berdalil dengan ucapan sahabat dari Asy-Sya'bi rahimahullah. Dia bilang telah berceritakan kepada kami Asy-Sya'bi dari Buraidah. Buraidah mengatakan seperti ini. Ya, sungguh baik apa dia berakhir kepada apa yang dia dengar. Ya, maksudnya dia beramal di atas ilmu. Terus Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Siapa yang bilang ini? Siapa yang bilang? Sa'id ibn Jubair. Artikan? Akan tetapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata. Jadi Ibnu Abbas ini murid apa gurunya? Gurunya Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair muridnya Ibnu Abbas. Ya, murid seniornya Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma. Terus Uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulani. Diperlihatkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat seorang nabi yang bersamanya sekelompok orang yang tidak sampai 10, dan ada seorang nabi yang bersamanya satu orang dan 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan ada seorang nabi yang tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Coba lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperhadapkan kepadaku umat-umat. Maksudnya umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu diperlihatkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu, maka aku pun melihat, kata Nabi SAW, ada seorang Nabi, wa ma'ahu rahtu, dan bersamanya cuman ar-rahat. Ar-rahat itu bilangan antara 3 sampai 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu dikatakan ar-rahat. Jadi dia tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 9. Ya, kalau 2, 1 bukan rahat. 10, 11 ke atas bukan rahat. Tapi antara 3 sampai 9. Coba lihat siapa ini? Seorang nabi. Pengikutnya cuma berapa? Tidak sampai 10 orang. Ya. Paham ini? Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada seorang nabi bersamanya cuma 1 orang, 2 orang. Bahkan ada nabi wa laisa ma'ahu ahadun. Ada seorang nabi tapi tidak ada seorang pun yang bersamanya. Dia tidak ada pengikutnya. Tapi coba lihat ukuran kebenaran itu tidak diukur dari jumlah pengikut. Alhamdulillah. Ya, kalau ukuran kebenaran diukur dari jumlah pengikut, baik. Coba lihat. Nabi, ya, orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pengikutnya tidak sampai 10. Ada yang cuma 1 orang, 2 orang. Bahkan ada yang tidak ada pengikutnya. Apakah mereka berada di atas kebatilan? Tidak. Mereka bahkan nabi. Ya, bukan sekedar ustaz, kiai, ya, guru, tidak. Nabi. Seorang nabi alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam. Paham ini? Tapi tidak ada pengikutnya. Dan itu bukan berarti beliau
berada di atas kebatilan. Terus. Idrufi ali sawadun adimun fadhanantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Artikan? Maka tiba-tiba aku melihat sekelompok orang yang sangat banyak, maka aku menyangka mereka adalah umatku. Nah, maka dikatakan kepadaku itu adalah Musa dan kaumnya. Ya, tiba-tiba diangkat kepadaku sawadun azim. Ya. Hitam yang besar, maksudnya kumpulan orang, kumpulan manusia. Kan diperlihatkan kepada beliau umat-umat ya. Ya, ada nabi, ya, pengikutnya 3 sampai 9. Angka 3 sampai 9. Ada 1 orang, 2 orang. Ada bahkan tidak pengikut. Tiba-tiba ada seorang nabi yang apa? Pengikutnya itu hitam besar. Maksudnya banyak sekali pengikutnya. Ya. Ternyata Nabi mengira ya itu umatnya. Banyak sekali ya, banyak sekali. Ternyata faqila li, dikatakan kepada beliau alaihi salatu wasallam, hadza Musa wa qaumuhu. Ternyata ini Nabi Musa dan kaumnya. Ya, Nabi Musa dan kaumnya. Terus Fanadhartu fa idza sawadun adimun faqila li hadhihi ummatuk wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Maka tiba-tiba aku melihat sekelompok orang yang sangat banyak, maka dikatakan kepadaku ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70 golongan yang 70.000 golongan yang masuk surga. 70.000 orang. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ini yang jadi titik pembahasan. Kenapa Sa'id ibn Jubair rahimahullah membawakan hadis ini? Itu pembahasan tentang sifat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Terus Summa nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi SAW berdiri dan beliau masuk ke dalam kamarnya. ya, ini beliau cuman sampai di sini ya, menyampaikan hadisnya. Ya, terakhir beliau bilang apa? Dari umatku, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada 70 berapa? 70.000 orang. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sudah, Nabi berhenti. Bangkit, berdiri, kemudian masuk rumahnya. Kira-kira kalau antum yang disampaikan seperti ini gimana? Ya. Ada santri apa itu? Santri RBA yang lulus di Jamiah Islamiyah. Ya, 7 orang misalnya. 10 orang. Ya, saya bilang begitu ya, baru saya pergi. Kira-kira gimana kalian? Ya, pas saya pergi apa? Siapa itu? Siapa itu? Ya. Siapa itu? Orang mana? Siapa namanya? Ya, di mana rumahnya? Ya, bisa dipahami? Ini cuman kelulusan di universitas ini hubungannya masuk surga. Masuk surganya tanpa hisab, tanpa adab. Bagaimana lagi perasaan para sahabat ketika itu? Nabi berhenti di situ, baru masuk rumah. Ya, dibahas atau tidak? Pasti dibahas. 70.000 masuk surga ini tanpa hisab, tanpa adab. Ya, paham ini? Pasti mereka cerita. Inilah yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Fahadhan nasu fi ulaik. Fakhadhan nasu fi ulaik. Faqala ba'duhum. Artikan. Maka manusia saling berbicara tentang 70.000 ya, mereka bahas ini, siapa ini 70.000 ini? Ya, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Karena Nabi berhenti di situ. Ya, beliau belum menyebutkan sifatnya. Faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat adabnya para sahabat. Mereka cuma bilang la'allahum. Mungkin mereka. Ya, mereka tidak pastikan, kenapa? Tidak punya ilmu. Nabi belum sebutkan siapa mereka, jadi tidak boleh lancang kita, yanu, tidak boleh. Apa dalilnya? Ini ada para sahabat radhiyallahu anhum, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hubungannya dengan perkara gaib ini, masuk surga ini. Ya. Mereka tidak berani menyatakan siapa 70.000 karena ilmunya baru sampai di situ, baru disebutkan angkanya. Ya, beda orang sekarang, ini surga, ini masuk surga, pasti masuk surga, bahkan ada tiket masuk surga. Ya, kalau kita bayar sekian dapat kartunya, katanya pasti masuk surga. Naudzubillah. Ini coba lihat, ini jelas-jelas disebutkan 70.000 oleh Nabi SAW. Tapi mereka tidak berani, ini fulan, tidak berani. Sifatnya pun mereka tidak berani sebutkan. Cuma mereka membahas, mungkin bisa jadi. Ya, 70.000 itu adalah alladzina sahibu Rasulullah SAW. Orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Maksudnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus
Wa qala ba'duhum fala'allahumul ladzina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a. Ya, coba Sebagian lihat lain pakai la'alla ya, masih tetap la'alla. Beliau mereka tidak jazam, mereka tidak pastikan siapa 70.000. 70.000 orang tersebut. Maka apa kata mereka? sebagian mereka berkata mungkin mereka adalah orang yang terlahir di dalam Islam dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Karena mereka banyak dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum itu lahir dalam keadaan apa? Musyrik. Iya, nanti besar, dewasa, bahkan sudah tua, dapat hidayah, kenal Islam, baru tinggalkan kesyirikan. Ya, mereka menyangka bisa jadi ini mungkin yang lahir ya sudah langsung Muslim ya, sehingga tidak ada sedikit pun kesyirikan yang pernah dia lakukan. Terus, Wa dzakaru asya'a, maka orang-orang pun menyebutkan perkara-perkara yang lain. ya, jadi itu tadi dua disebutkan ya, dua kriteria. Yang lain, ya, dan mereka masih menyebutkan yang lainnya. Ya, terus. Faharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbaruhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka, maka mereka pun menghabarkan kepada Apa Rasulullah. artinya fa akhbaruhu ini? Mereka pun mengkhabarkan kepada Nabi SAW. Apa yang mereka ceritakan? Bahwasanya mereka sudah membahas ini siapa 70.000 ini. Iya, kami sudah cerita-cerita ya Rasulullah. Ada yang bilang begini, ini gimana? Ini maksudnya fa akhbaruhu. Mereka mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa ini? Yang sifat 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Ternyata Nabi tidak sebut suku, tidak sebut nama, ya, tidak sebut ya fisik, ya, yang masuk apa ini orang mancung saja, orang Persia apa, tidak ada. Tapi Nabi SAW sebut sifat. Ya, sifat, ya. Coba lihat. Faqala humul ladina la yastarkuna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 disebutkan sifatnya. Yang pertama, maka Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Tidak minta ruqyah. Coba lihat, tidak minta ruqyah. Nanti akan dibahas tersendiri tentang ruqyah itu. Jadi kita boleh diruqyah sama teman kita, orang lain. Tapi mintanya itu usahakan tinggalkan. Ya. Oleh karena itu ketika kita melihat teman kita yang sakit butuh diruqyah itu, jangan tunggu dia yang minta. Kita yang tawarkan. Sini saya ruqyah kamu. Sini. Kalau ketika ditawarkan dia iakan, tidak masuk di sini. Yang masalah itu minta ruqyah. Ya. Istirqa. Ya, minta ruqyah. Terus. Dan mereka tidak meminta untuk dikai. Ya, kai itu pengobatan dengan api. Ya, api. Besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan di tempat yang sakit. Terus. Dan mereka tidak melakukan tatoyur. Ya, tatoyur menganggap sial. Ya, anggapan sial dari kata toyir, ya, burung. Ya. Dahulu orang-orang jahiliyah kalau mau pergi, mau melakukan sesuatu, mereka lepas burung. Kalau ke kanan lanjut, kalau ke kiri, ya burungnya lari ke kiri, ya berhenti mereka. Tidak jadi safar, tidak jadi ini. Ya, menganggap sial dari kata burung. Tapi ini lebih berkembang ya, bukan hanya burung sekarang, macam-macam. Ya, keluar rumahnya lihat orang buta, orang pincang, ya tidak jadi deh. Kenapa orang buta kuliah, ya, dan seterusnya. Nah, ini tidak ada. Ya, kapan dia melakukan ini maka tidak masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang mana yang 3 ini kembali ke yang terakhir. Apa yang terakhir? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ya, hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Kenapa? Ala rabbihim asalnya di akhir. Ya, muta'alliq ke yatawakkal, tapi dia kedepankan. Ini menunjukkan apa? Ikhtisas. Kekhususan sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya di belakang tapi dikedepankan. Maka ini maknanya apa? Khusus. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Terus. Faqama Ukasha bin Mihsan faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Maka Ukasha bin Mihsan berdiri dan berkata, doakanlah aku agar Allah menjadikanku dari mereka. Qala anta minhum. Maka Nabi menjawab, engkau dari mereka. Coba lihat. Ini cerdasnya Ukasha radhiyallahu anhu. Coba lihat. Ya, Nabi jelaskan, sebutkan sifatnya 4. Langsung dia berdiri, dia bilang, ya Rasulullah, berdoa, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar saya termasuk dari mereka. Allah jadikan saya termasuk dari 70.000 orang tersebut. Ini coba lihat. Ini jangan kita bengong apa ini, coba lihat. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa. Ya, dari para sahabat ya, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa menunda, tanpa ini, langsung minta. Tapi coba lihat, ya, dia mintanya bagaimana? Udu Allah, berdoa kepada Allah. Karena ini masuk surga, masuk neraka, bukan urusan Nabi SAW, tapi Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu kita kaget-kaget orang sekarang itu ada orang katanya orang jago di sana ini. Kalau kamu meninggal ditulis di kafanmu begini, kamu ndak ditanya sama mungkar dan nakir, lolos langsung. Ini bukan tes masuk kampus, bukan masuk sekolah. Ya kalau dikasih kode baru lolos tes begitu. Ya, kalau dikasih ini langsung masuk surga, naudzubillah. Ini Nabi saja. Ya coba lihat para sahabat, ya minta Nabi berdoa kepada Allah agar Allah jadikan dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, masuk dalam 70.000 golongan tersebut. Tidak bilang ya Nabi kamu kasih masuk saya, tidak ada. Karena Nabi tidak ada hak di situ, tapi minta udu Allah, berdoa engkau kepada Allah agar Allah jadikan saya masuk dari mereka. Tapi apa? Ya, langsung Nabi tegaskan anta minhum, kamu masuk dari mereka. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan apa rumusnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi menyebutkan anta minhum, ini berarti ada wahyu yang turun kepada beliau, sampaikan bahwasanya betul Ukasha ini masuk dari golongan 70.000 orang tersebut. Ya, ini perkara gaib. Nabi sendiri tidak tahu perkara gaib. Ini dinin surga neraka Nabi tidak tahu. Kecuali dikasih tahu. Ya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Terus. Tsumma qala rajulun akharu. Tsumma qama rajulun akharu faqala ud'u Allah. Ini salah cetak ini ya. Ini dhammah ini, bukan fathah. Sifat dari rajulun ya, akharu. Faqala sabaqaka biha Ukasha. Kemudian berdirilah lelaki yang lain dan dia berkata, doakanlah aku agar Allah menjadikanku dari mereka. Ya, dia minta sama dengan yang diminta oleh Ukasha. Tapi apa Nabi bilang? Maka Nabi menjawab, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahuluimu. Baik. Dia tidak diiyakan, ya. Tapi dibilang sabaqaka biha Ukasha. Ini ya penolakan yang halus dari Nabi SAW. Ukasha sudah mendahuluimu, sudah. Ya, Ukasha saja yang jelas masuk dalam 70.000 orang tersebut. Tapi apakah tertutup pintu? Sudah tidak. Ya, Nabi kan sudah kasih tahu sifatnya 4. Ya, la yastarqun wa la yaktawun, ya, wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya sudah, ini miliki 4 ini insyaallah. Ya. Pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bisa dipahami? Baik. Nah, ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nanti insyaallah kita baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.